Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ibu-ibu Aisyah yang saya hormati, pada pagi hari ini saya dari pimpinan cabang Aisyah Kajen akan memberikan kultum pagi pada hari ke-26 bulan Ramadan ini, yang akan memberikan kultum dengan tema Fadilah Puasa. Ibu-ibu yang kami hormati, sebagai orang muslim dan orang mukmin, kita harus yakin bahwa apapun yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mempunyai nilai-nilai yang baik. Demikian pula apapun yang dilarang olehnya pasti mengandung nilai-nilai mudarat, baik cepat atau lambat, sudah diketahui sekarang atau belum. Puasa yang definisinya meninggalkan makan, minum, dan segala yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan disertai niat, pasti banyak sekali fadilahnya. Fadilah puasa tersebut antara lain: yang pertama, puasa adalah milik Allah. Allah menjanjikan akan memberikan balasan pahala kepada seseorang tanpa seorang pun yang dapat mengetahui berapa banyaknya pahala itu. Kalau kita cermati ibadah-ibadah selain puasa, pahala yang dijanjikan sudah ada normanya, seperti sholat, itu mencegah fahsya dan mungkar. Kemudian zakat, untuk membersihkan diri. Lalu haji, balasannya surga dan sebagainya. Karena puasa hanya milik Allah saja yang mengetahui, maka kita berhusnudzon atau berbaik sangka kepada Allah bahwa pahala puasa itu jauh lebih besar daripada pahala ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua, sebagai fadilah puasa, yaitu puasa sebagai perisai. Bila seseorang melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, maka puasa itu akan menjadi perisai atau penjaga diri orang-orang yang berpuasa. Penjaga bagi segala kejelekan yang akan terjadi pada diri orang yang sedang berpuasa. Dosa yang paling banyak itu adalah akibat seseorang tidak dapat menjaga lisan. Orang yang sedang berpuasa tidak saja menjaga diri dari makan dan minum, tetapi harus menjaga diri dari berbagai macam perkataan dan perbuatan. Sebab bila seseorang sedang berpuasa tetapi tidak menjadikan puasa sebagai perisai atau penjaga diri dari berbagai macam kejelekan, maka puasanya sia-sia saja. Lalu yang ketiga, yaitu bau mulut lebih harum di sisi Allah. Dalam masalah ini, penilaian manusia dengan penilaian Allah sangatlah berbeda.
Allah menilai bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak kasturi. Padahal penilaian manusia sebaliknya. Perbedaan hasil penilaian antara manusia dengan Allah terhadap orang yang berpuasa ini karena Allah menilainya dari segi ruhaniyah, sedangkan manusia melihatnya dari segi lahiriah. Lalu fadilah puasa yang keempat adalah kegembiraan yang optimal. Orang yang berpuasa di waktu berbuka akan merasakan kegembiraan yang luar biasa. Di samping memang selera makan bertambah, kegembiraan itu muncul karena seorang muslim dapat menjalankan suatu perintah dari yang paling dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tiada bahagia yang dapat menyamai kebahagiaannya seseorang yang baru selesai melaksanakan kewajibannya. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dijelaskan bahwa kebahagiaan yang optimal dan senantiasa dirindukan bagi setiap orang muslim, orang mukmin, ialah besok di alam akhirat, bila bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di surga. Fadilah puasa yang kelima yaitu bahwa puasa dapat memberi syafaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulus shaim, I Rabbi, mana'tuhu ta'ama wasyahawati bin nahari. Fasyafi'ni fihi. Wa yaqulul Qur'anu, mana'tuhul nauma bil laili. Fasyafi'ni fihi. Fayusyafa'ani." Rawahu Ahmad. Yang artinya, puasa dan Al-Quran di hari kiamat nanti akan memberikan syafaat atau pertolongan kepada manusia. Puasa berkata, "Ya Tuhan, aku telah menghalanginya makan makanan dan menuruti syahwat pada siang hari. Maka berilah aku kesempatan untuk memberi syafaat kepadanya." Lalu Al-Quran berkata, "Aku telah menghalanginya tidur pada malam hari, maka berilah aku kesempatan untuk memberi syafaat kepadanya." Maka keduanya, yaitu puasa dan Al-Quran, memberi syafaat, dan syafaat dari keduanya diterima oleh Allah. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian fadilah yang keenam adalah masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ataitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fakultu murni bi'amalin yudkhilunil jannata, qala, alaika bisawmi fa innahu la idla lahu. Thumma ataituhu saniyata faqala, alaika bisawmi." Rawahu Ahmad wa Nasa'i wal Hakim. Yang artinya, saya datang ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian aku berkata, "Suruhlah aku melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan aku masuk surga." Rasulullah menjawab, "Lakukanlah puasa. Sesungguhnya puasa itu tidak ada bandingannya." Kemudian aku datang yang kedua kalinya. Rasulullah berkata lagi, "Laksanakanlah puasa." Ibu-ibu yang kami hormati, fadilah yang ketujuh adalah dijauhkan dari api neraka. Sebuah hadis yang bersumber dari Abu Sa'id diriwayatkan oleh jamaah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yasumu abdu yauman fi sabilillahi illa ba'atallahu bidzalikal yaumin nara an wajhihi sab'ina kharifa. Rawahul Bukhari. Artinya, tidaklah seseorang berpuasa sehari di jalan Allah kecuali Allah akan menjauhkan neraka dari wajahnya sejauh perjalanan 70 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Fadilah yang ke-8 adalah pintu Ar-Rayyan. Sebuah hadis dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil jannati baban yuqalu lahur Rayyan. Yuqalu yaumal qiyamah. Aina as-saimuna fa idza dakhala akhiruhum ughliqa dzalikal bab. Yang artinya, sesungguhnya di surga ada pintu yang disebut Ar-Rayyan. Di hari kiamat nanti dipanggil, di mana orang-orang yang berpuasa, dan bila seluruhnya telah masuk, maka pintu itu ditutup kembali. Ibu-ibu yang kami hormati, semoga kita diberi kekuatan lahir dan batin untuk bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.